7 tahun untuk selamanya. Adelia tak pernah meminta untuk terjerat dalam lingkaran pertemanan Ferdi. Sejak masa SMA, hidupnya sudah terasa seperti panggung yang penuh sorotan, dan ia selalu merasa seperti figuran yang tak penting. Bukan karena ia tidak menawan, ia memiliki mata yang teduh dan senyum yang tulus. Tapi karena ia terlalu sederhana untuk dunia Ferdi. Nama itu saja sudah cukup untuk memicu gelombang desas-desus di seluruh sekolah. Dia adalah bintang, kapten tim basket yang namanya terukir di setiap sudut mading. Putra dari keluarga Pradipta yang terkenal. Hidupnya dikelilingi kemewahan dan popularitas. Sementara Adelia hanya seorang siswi biasa yang hidupnya jauh dari kata glamor. Adelia, kamu tidak pantas untuk Ferdi. Suara Reina, sahabat Ferdi, menembus telinganya saat mereka bertemu di kantin. Reina, dengan rambutnya yang berkilau dan seragam yang selalu tampak sempurna, adalah gambaran ideal seorang pasangan untuk Ferdi. Tatapan mata Reina seolah mengukur setiap inci tubuh Adelia, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Lihat dirimu, apa yang bisa kamu tawarkan selain menjadi bayang-bayang Nia yang tak penting? Kata-kata itu begitu tajam, menusuk, dan tak bisa Adelia bantah. Ia melihat dirinya di cermin kamar mandi, seorang siswi biasa dengan seragam yang tak pernah terlihat baru. Tak ada yang istimewa. Tidak seperti Reina, yang selalu tampil sempurna dengan tas bermerek dan sepatu desainer. Atau seperti gadis-gadis lain yang selalu mengelilingi Ferdi. Adelia hanyalah seorang gadis yang jatuh cinta pada Ferdi. Bukan karena ketenarannya, melainkan karena kebaikan hati yang ia temukan saat mereka tak sengaja bertemu di perpustakaan. Setiap hari, sindiran dan bisikan tak henti-hentinya menghampiri. Bisikan tentang ia yang miskin, bisikan tentang ia yang tak punya modal untuk bergabung di dunia Ferdi. Adelia mencoba bertahan, berpegang teguh pada cinta Ferdi yang tulus. Namun, bisikan itu perlahan mengikis kepercayaan dirinya. Bisikan itu berbisik, kamu tidak akan pernah cukup, kamu hanya akan menjadi beban baginya. Dan akhirnya, bisikan itu menang. Adelia mulai merasa seperti duri dalam kehidupan sempurna Ferdi. Suatu sore, setelah upacara kelulusan, Adelia mengambil keputusan terberat dalam hidupnya. Ia menulis surat singkat, tanpa penjelasan panjang lebar. Hanya kalimat sederhana yang tak mampu mewakili seluruh rasa sakitnya. Aku pergi. Bahagialah, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Ia tahu Ferdi akan mencarinya, tapi ia juga tahu, demi kebahagiaan Ferdi, ia harus menghilang. Ia harus membebaskan Ferdi dari biang-beang seorang gadis biasa seperti dirinya. Adelia tahu, ia tak akan pernah bisa beradaptasi dengan dunia Ferdi yang glamor. Ia memilih untuk kembali ke dunia yang ia kenal. Dunia yang lebih sederhana, dunia di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu merasa tertekan. Dengan berat hati, ia meninggalkan kota itu, membawa serta kenangan manis dan luka yang tak terucap. 7 tahun berlalu. Adelia tak lagi tinggal di kota yang sama. Ia kini adalah seorang arsitek lanskap yang sukses, membangun reputasi dengan merancang taman-taman indah yang menyimpan cerita. Ia menanam bangga-bengga yang mekar di musim yang tepat. Seperti ia yang akhirnya menemukan tempatnya untuk mekar. Hidupnya kini terasa stabil, aman, dan tanpa desas-desus yang menyakitkan. Ia belajar mencintai kesendiriannya, mengukir kehidupannya sendiri dengan kerja keras dan dedikasi. Suatu sore, saat ia sedang menyelesaikan desain untuk sebuah proyek besar, sebuah email masuk. Judulnya, Proyek Renovasi Taman Kota. Proyek itu sangat prestisius, sebuah tawaran yang akan membawa karirnya ke level yang lebih tinggi. Adelia tertarik dan mulai mempelajari detailnya. Proyek itu melibatkan pengembang ternama,
sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang CEO muda dan karismatik. Nama CEO itu adalah Ferdy Pradipta. Jantung Adelia berdebar kencang. Nama itu yang dulu pernah menjadi melodi terindah, kini terasa seperti kejutan yang tak terduga. Sebuah ingatan tentang masa lalu yang ia coba kubur dalam-dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa Ferdy yang dikenalnya hanyalah kenangan yang terkubur, dan Ferdy yang ini adalah orang lain. Namun, ada bagian dari hatinya yang tahu betul siapa pemilik nama itu. Ia melihat foto di situs web perusahaan, sosok yang lebih dewasa, lebih matang, namun dengan mata yang sama, senyum yang sama. Ia menerima tawaran itu, meski dengan keraguan yang mendalam. Ia tahu, bertemu Ferdy lagi bukanlah ide yang bagus. Perasaan campur aduk antara takut dan rindu membanjiri hatinya. Tapi, ia juga tahu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia yang pernah meremehkannya, bahwa ia telah berubah. Bahwa ia bukan lagi gadis yang rapuh dan mudah menyerah, melainkan seorang profesional yang sukses dan mandiri. Ia memilih untuk menghadapi masa lalunya, bukan untuk kembali, melainkan untuk melangkah maju. Pertemuan pertama di kantor Ferdy terasa canggung, dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Adelia melangkah masuk ke ruang rapat. Jantungnya berdegup tak karuan. Di sana, di balik meja megah, ia melihat Ferdy. Ferdy tidak banyak berubah, meskipun kini ia tampak lebih dewasa dan memiliki aura seorang pemimpin. Matanya masih memancarkan kehangatan yang sama, senyumnya masih sehangat matahari. Namun, Adelia melihat bayangan kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan. Adelia, suara Ferdy terdengar pelan, syarat akan kerinduan dan pertanyaan yang menggantung selama 7 tahun. Kenapa kamu pergi? Adelia tak bisa menjawab. Semua kenangan pahit itu kembali, bersamaan dengan rasa rindu yang selama ini ia pendam. Ia mencoba bersikap profesional, menjelaskan konsep desainnya dengan suara yang bergetar. Ferdy mendengarkan, tapi matanya tak lepas dari Adelia. Ia menatapnya, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tapi sebagai seseorang yang pernah sangat penting dalam hidupnya. Aku sudah mencarimu, kata Ferdy setelah rapat selesai, mengabaikan semua formalitas. Selama 7 tahun ini, aku tidak pernah berhenti. Aku mencari di setiap kota, di setiap jejak digital. Aku menghubungi semua orang yang kita kenal. Tapi tidak ada yang tahu. Aku tidak tahu kenapa kamu menghilang begitu saja. Adelia hanya bisa menggelengkan kepala. Ferdy, kita sudah dewasa. Masa lalu biarlah berlalu. Namun, Ferdy tak menyerah. Ia mencari cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Adelia di sela-sela proyek, di luar jam kerja. Setiap kesempatan yang ia dapatkan, Ferdy akan menceritakan kehidupannya yang sepi. Aku meraih semua kesuksesan ini, tapi terasa hampa tanpamu. Aku selalu bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu bahagia? Aku bahkan mencoba mencari tahu siapa yang menyakitimu, siapa yang membuatmu merasa tidak pantas. Bisikan-bisikan itu, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Reina pernah mengakui kesalahannya padaku, tapi dia tidak mau bercerita secara detail. Adelia mendengarkan dengan hati yang luluh. Ia melihat rasa sakit di mata Ferdy, rasa bersalah yang terpendam. Akhirnya, Adelia memberanikan diri. Aku pergi karena aku lelah, katanya, suaranya pelan. Aku lelah dengan bisikan-bisikan yang tak henti-hentinya. Bisikan yang mengatakan aku tidak layak. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa seperti kesalahan. Aku selalu merasa harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku merasa terjebak di antara dua dunia. Duniaku yang sederhana dan duniamu yang mewah.
Dan yang paling menyakitkan, aku merasa membuatmu malu. Adelia berhenti sejenak, menelan ludahnya. Suatu hari, aku mendengar Reina berbicara dengan teman-temannya. Dia mengatakan, Adelia itu hanya beban. Ferdi harus membuang dia dan mendapatkan seseorang yang setara. Seseorang yang bisa mendukung karirnya, bukan hanya menjadi bayang-bayang Nia. Kata-kata itu begitu menusuk. Aku merasa aku hanya akan menghancurkanmu. Aku pergi karena aku mencintaimu, Ferdi. Aku ingin melihatmu bahagia. Dan aku pikir kebahagiaanmu adalah tanpaku. Ferdi terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Adelia dengan erat. Kamu sempurna, Adelia. Kamu adalah satu-satunya yang ingin aku ajak berbagi hidupku. Kata-katanya melepaskan semua beban yang Adelia simpan selama bertahun-tahun. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya tidak membiarkan kata-kata mereka memengaruhimu. Selama 7 tahun ini, aku masih menjaga cinta kita. Aku tidak pernah dekat dengan siapapun. Aku hanya mencarimu. Aku tidak pernah berhenti berharap bisa bertemu denganmu lagi. Malam itu, di tengah taman kecil yang penuh kenangan, mereka menemukan kembali benang merah yang pernah terputus. Adelia menyadari, Ferdi juga terluka, bahwa ia juga menyimpan rasa sakit yang sama, rasa kehilangan yang tak pernah bisa ia jelaskan. Dengan jujur, mereka berbagi semua yang telah mereka lalui, semua kesepian dan rasa sakit yang mereka pendam. Malam itu bukan hanya masa lalu yang mereka bangun kembali, tetapi juga masa depan yang penuh dengan harapan. Sejak malam itu, tembok yang memisahkan mereka perlahan runtuh. Mereka menghabiskan waktu bersama, bukan hanya untuk pekerjaan, tetapi untuk kembali mengenal satu sama lain. Mereka berbagi cerita tentang impian yang telah tercapai dan kekecewaan yang telah dilalui. Ferdi tak lagi peduli dengan apa kata dunia. Ia hanya peduli pada Adelia, dan Adelia kini ia berdiri tegak, tak lagi merasa rapuh. Ia menyadari Ferdi mencintainya apa adanya, bukan karena status atau prestise. Ia bertemu Reina lagi. Reina kini bekerja sebagai humas di perusahaan Ferdi dan mendatangi Adelia. Aku tahu aku salah, bisik Reina. Air matanya berlinang. Aku merasa terancam, Adelia. Ferdi sangat mencintaimu. Dan aku cemburu karena tidak bisa menjadi kamu. Maafkan aku. Adelia tersenyum. Ia tak lagi merasakan kebencian. Hatinya kini sudah penuh dengan cinta dan pengampunan. Ia telah menemukan kedamaian, bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanannya adalah sebuah proses untuk menemukan jati diri, untuk membuktikan bahwa ia layak dicintai. Dan takdir memang bekerja dengan cara yang ajaib. Akhirnya, proyek renovasi taman kota selesai. Taman itu kini menjadi tempat yang indah, penuh dengan bangga-bangga yang beragam. Seperti cerita cinta mereka yang penuh dengan warna dan rintangan. Di tengah taman itu, saat matahari terbenam dan cahayanya memeluk mereka, Ferdi berlutut, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Adelia, maukah kamu menikah denganku? Kali ini, biarkan aku menjagamu, melindungimu dari semua kata-kata menyakitkan selamanya. Adelia mengangguk. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Cinta mereka adalah bukti bahwa takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan dua hati yang pernah terpisah. Dulu, mereka adalah dua jiwa yang terasingkan oleh takdir, dibedakan oleh status dan bisikan-bisikan. Kini, mereka adalah satu, dan tak ada lagi bayangan yang bisa memisahkan mereka. Mereka telah kembali, bukan ke masa lalu, melainkan ke takdir mereka yang sebenarnya, yang terukir indah
seperti taman yang mereka bangun bersama. Selesai.